Warga Palestina diusir semena-mena dari sejarah Israel dikutuk. Kedutaan Besar Palestina untuk Indonesia mengutuk keras tindakan Israel yang mengusir paksa keluarga Salhia dari rumah dan tanahnya di Sejarah. Rumah keluarga Salhia diberikan kepada pemukim Israel. Tindakan ini merupakan operasi rasis dan brutal yang menargetkan keberadaan warga Palestina di Yerusalem dan kota-kota yang di sekitarnya. Demikian pernyataan resmi Kedutaan Besar Palestina untuk Indonesia yang diterima di Jakarta. Kedubes Palestina mengatakan inti dari operasi pembersihan etnis yang dilakukan oleh pasukan pendudukan dan polisinya terhadap warga Yerusalem adalah untuk mengosongkan kota tersebut dari warga aslinya. Kejahatan ini mengingatkan kita pada apa yang dilakukan oleh para Zionis terhadap daerah di Palestina pada awal abad yang lalu. Kejahatan ini berlangsung dari berulang setiap harinya baik di tepi barat yang diduduki pada umumnya dan di Yerusalem Timur pada khususnya menurut pernyataan itu. Bencana Nakbah berkelanjutan yang dialami keluarga Salhia baik di masa lalu dan hingga sekarang yang dilakukan oleh negara pendudukan Israel yang fasis dan rasis. Kedutaan Besar Palestina untuk Indonesia menganggap pemerintah Israel dan pimpinannya Naftali Bennett bertanggung jawab penuh dan langsung atas kejahatan keji itu. Naftali Bennett bertanggung jawab atas kehidupan 3 keluarga Palestina yang menjadi sasaran penggusuran atas konsekuensi atau akibat yang terjadi. Bennett juga bertanggung jawab atas hasil penghinaan dan pengabaian yang mereka lakukan terhadap konsensus internasional yang telah disepakati untuk meniadakan pengusiran warga Palestina yang berada di lingkungan Syekh Jarrah menurut pernyataan itu. Kedutaan Besar Palestina untuk Indonesia menegaskan bahwa kejahatan itu merupakan ujian akhir terhadap kredibilitas posisi masyarakat internasional, Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan posisi pemerintah Amerika Serikat pada kasus Syekh Jarrah. Kedubes Palestina menuntut adanya intervensi segera mendesak yang efektif untuk memaksa negara pendudukan Israel mundur dan tidak melakukan kejahatan yang keji. Empat negara Eropa desak Israel hentikan bangun permukiman Yerusalem Timur. Menteri Luar Negeri Prancis, Jerman, Italia, dan Spanyol mendesak Israel untuk menghentikan pembangunan permukiman di Yerusalem Timur. Awal bulan ini otoritas Israel menyetujui rencana pembangunan sekitar 3.500 rumah di Yerusalem Timur yang diduduki. Hampir setengah dari rumah-rumah itu akan dibangun di daerah kontroversial Gifat Hamatos dan Har Homa. Dalam pernyataan yang dirilis Rabu malam, negara-negara Eropa itu mengatakan ratusan bangunan baru akan menjadi hambatan tambahan untuk solusi dua negara, mengacu pada upaya perdamaian internasional untuk menciptakan negara bagi rakyat Palestina. Mereka mengatakan bahwa pembangunan di daerah itu akan semakin memisahkan tepi barat dari Yerusalem Timur dan bahwa pemukiman itu merupakan pelanggaran hukum internasional. Kementerian Luar Negeri Israel belum menanggapi permintaan Reuters untuk berkomentar. Israel merebut Yerusalem Timur termasuk kota lama dalam perang 1967 dan kemudian mencaplok wilayah itu. Langkah Israel mencaplok Yerusalem Timur tidak diakui dunia internasional. Palestina menginginkan Yerusalem Timur sebagai ibu kota negara masa depan di tepi barat yang diduduki Israel yang berbatasan dengan kota itu dan jalur Gaza. Sementara Israel memandang seluruh kota sebagai ibu kota yang tidak terpisahkan.
Sebagian besar pemerintah dunia menganggap pembangunan pemukiman Israel itu ilegal karena mengambil wilayah yang akan dijadikan negara oleh Palestina. Prancis, Jerman, Italia, dan Spanyol juga menyatakan keprihatinan tentang penggusuran dan pembongkaran di lingkungan Sheikh Jarrah di Yerusalem Timur, di mana penduduknya mengatakan mereka sedang diusir. Sebelumnya pada hari Rabu, polisi Israel mengusir keluarga Palestina dari rumah mereka di Yerusalem Timur yang menurut mereka telah ditinggali selama beberapa dekade. Sebelum rumah itu dirobohkan, insiden itu menuai kritik dari aktivis hak asasi dan diplomat. Hamas tangkap pembunuh insinyur Palestina, tersangka mengaku direkrut Mossad. Hamas menangkap seorang tersangka pembunuh akademisi Palestina. Tersangka telah mengaku bahwa dia direkrut oleh agen mata-mata Israel, Mossad. Berita itu disampaikan juru bicara Kementerian Dalam Negeri, Iyad Al-Buzom, dalam konferensi pers di Gaza. Fadi Al-Bad, seorang insinyur sekaligus akademisi Palestina, dibunuh di Kuala Lumpur, Malaysia pada April 2018. Dia tewas ditembak di dekat rumah di Kuala Lumpur. Diketahui penembakan dilakukan dua pria tak dikenal, keduanya berhasil melarikan diri usai kejadian. Keluarga Al-Buzom menuduh agen mata-mata Israel Mossad sebagai dalang pembunuhan itu. Namun Menteri Pertahanan Israel saat itu, Avigdor Lieberman, membantah keterlibatan Israel. Media Israel melaporkan Al-Bats merupakan seorang insinyur Hamas. Dia ahli dalam pembuatan pesawat tak berawak. Media tersebut mengisyaratkan kemungkinan Mossad telah memiliki andil dalam kematian Al-Buzom. Israel secara luas diyakini telah membunuh banyak aktivis Palestina di masa lalu. Banyak dari para korban berada di luar negeri. Pada tahun 1997, agen Mossad mencoba dan gagal membunuh kepala politik Hamas, Khaled Meshal, di Yordania. Mereka mencoba menyemprotkan racun ke telinganya. Mossad juga diyakini berada di balik pembunuhan Komandan Hamas Mahmoud Al-Mabuh. Dia dibunuh di sebuah hotel di Dubai tahun 2010. Israel tidak pernah mengkonfirmasi atau menyangkal keterlibatannya dalam pembunuhan Mabuh.